Salam saudara terkasih, selamat pagi. Jumpa dalam program Pastor Talk yang selalu memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita yang mendengar bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Pagi ini saya mau mengajak kita semua merenungkan satu topik yang menarik. Saya beri judul Mengakali Iman. Mungkin gak sih seseorang rajin ibadah dan bahkan aktif dalam pelayanan, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh berubah? Mungkin gak sih kita dekat dengan aktivitas rohani, tapi kita jauh dari perubahan rohani? Jadi hari ini kita tidak berbicara tentang orang lain, tapi kita berbicara tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke gereja untuk mencari penguatan, penghiburan, komunitas, bahkan berkat. Dan semua itu tidak salah. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa tujuan utama iman adalah supaya kita merasa lebih baik. Alkitab berkata tujuan iman adalah supaya kita menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita perhatikan ya kalimatnya. Kalimatnya bukan yang lama ditutupi, bukan yang lama diperhalus, tetapi yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Gereja seharusnya bukan tempat kita bersembunyi, tetapi tempat kita diubahkan, diperbaiki. Pastor Romi Matulesi sering mengatakan gereja adalah bengkel, tempat kita diperbaiki, diubahkan. Namun saudara, seringkali gereja justru menjadi tempat di mana kita terlihat paling rohani, dan di saat yang sama kita paling pandai menyembunyikan pergumulan. Kita bisa berkata shalom, tapi kita menyimpan kepahitan. Kita bisa mengangkat tangan saat menyembah, tapi kita masih memelihara dosa yang sama. Kita mendengar firman Tuhan setiap minggu, tapi kita tetap berjalan dengan pola yang lama. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Artinya apa? Seseorang bisa sangat aktif secara rohani, tapi sebenarnya sedang hidup dalam penipuan terhadap dirinya sendiri. Karena mendengar firman Tuhan tanpa ketaatan hanya akan menciptakan ilusi. Datang ke gereja itu baik, melayani itu baik, mendengar firman Tuhan itu penting, tapi tujuan akhirnya adalah membentuk karakter, memperbarui pikiran, dan memurnikan hati. Roma 12 ayat 2 berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Saya beri contoh ya saudara. Datang ke gereja tanpa hidup yang berubah itu seperti seseorang setiap minggu datang ke tempat gym atau ke tempat fitness, dia foto, selfie di depan cermin dengan pakaian olahraganya, minum protein, tapi tidak pernah latihan. Secara penampilan kelihatannya serius, ada di tempat yang benar, ada di tempat gym, tapi tidak ada proses yang terjadi. Banyak orang setia datang ke tempat rohani, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh masuk ke proses rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Firman Tuhan berkata, yang melakukan kehendak Bapa-Ku.
Pastor Talk ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi untuk mengundang kita lebih dalam, menguji kita lebih dalam. Karena Tuhan tidak mau kita hanya duduk di kursi gereja, tapi Tuhan rindu kita duduk di hadapannya dan menyerahkan hati sepenuhnya. Mazmur 51 ayat 8, firman Tuhan berkata, Engkau berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang bertanya kepada kita, apa yang sudah berubah sejak kita mengikut Tuhan? Cara berpikir, cara berbicara, mungkin cara mengampuni, cara mengelola uang, cara memperlakukan keluarga, atau cara melawan dosa. Apakah kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus? Saudara terkasih, perubahan rohani jarang terjadi secara instan. Perubahan rohani itu terjadi lewat pertobatan kecil yang konsisten. Ketaatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Melalui keputusan-keputusan yang hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saya membagikan 3 undangan sederhana, 3 ajakan sederhana. Yang pertama, berhentilah hanya bertanya apa yang saya dapat hari ini. Kita bisa belajar mulai bertanya apa yang Tuhan mau ubah dalam saya hari ini. Yang kedua, beranilah membawa hidup bukan hanya tubuh ke gereja, tapi membawa hidup kita, membawa hati kita sepenuhnya ke gereja untuk dipulihkan, untuk menerima Tuhan. Yang ketiga, izinkan firman Tuhan bukan hanya menyentuh perasaan, tetapi kita mengizinkan firman Tuhan mengatur setiap keputusan kita dalam segala hal, dimanapun, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, kuliah saudara, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Kita tidak diselamatkan oleh perubahan, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan kasih karunia yang sejati tidak akan membiarkan kita tetap sama. Titus 2 ayat 11-12, firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kasih karunia itu bukan hanya mengampuni saudara. Kasih karunia itu juga membentuk, memperbaharui. Saudara terkasih, gereja adalah bengkel bagi setiap orang yang sedang dibentuk. Dan setiap kali kita datang, pertanyaannya adalah, Tuhan, bagian mana dari hidupku yang Engkau mau ubah hari ini? Bagian mana dari hidupku yang Engkau mau bentuk hari ini? Karena datang ke gereja tanpa hidup yang berubah adalah satu kehilangan besar dari rencana Tuhan. Demikian Pastor Talk hari ini. Saya percaya saudara bisa renungkan, saudara bisa berubah dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Jangan lupa bagikan renungan ini ke saudara, ke keluarga, dan ke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.